Perkenalkan, nama saya Nuraini Oktavia Siregar, NIM 92234111976. Saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori kedua tahun 2022, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Medan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, UPTD SD Negeri 122337, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, sesuai dengan koran Metro Siantar 24 jam. Silakan Michiko, pimpin doa dari depan. Sikap berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, silakan kembali ke posisinya. Oke, nah anak-anak, coba perhatikan sebelah kanan dan kiri kamu, ada tidak kawannya yang hari ini absen? Ada Bu. Siapa namanya? Nak? Kasti dan Arini. Kaspi dan Ari. Oke, buka terakhir dulu. Oke, nah anak-anak, coba perhatikan, ada tidak sampah di bawah meja dan kursi kamu? Tidak ada lagi? Oke, sudah bersih, bagus. Nah, sekarang lihat kerapian kamu. Coba periksa bajunya, sudah rapi belum? Sudah Bu. Biar semakin semangat, kita nyanyi lagu nasional dulu. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional setiap paginya? Agar meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap siapa? Tanah kita. Itu Indonesia. Silakan semuanya berdiri, Nak. Sikap berdiri. Kita nyanyi lagu nasional.
minum. Ada lagi yang tahu? Iya, silakan nak. Toa sama ember. Permukaan toa, ember permukaannya lingkaran ya? Iya. Dan masih banyak lah. Banyak lagi. Saya tunjukkan. Ada uang logam. Pernah lihat uang logam? Pernah, Bu. Iya, uang logam bentuknya apa nak? Lingkaran. Kemudian ada kaset sini. Pernah lihat nak? Pernah, Bu. Ya, sekarang sudah jarang digunakan ya, karena sudah ada apa nak kalau mau nonton? Ada apa? TV. Ada YouTube. Kita mau nonton lagu-lagu atau menonton video dari YouTube. Ini sudah jarang kita lihat. Kemudian ini yang paling sering. Ada ini, ada di sebelah sana. Ada lagi roda. Dan ada lagi piring. Ada gelas. Gendang ya. Kemudian permukaan mangkuk dan pizza. Nah, kenapa ya kita harus belajar seperti ini? Saya mau tunjukkan. Ada uang logam. Pernah lihat uang logam? Pernah, Bu. Iya, uang logam bentuknya apa nak? Lingkaran. Kemudian ada kaset sini. Pernah lihat nak? Pernah, Bu. Ya, sekarang sudah jarang digunakan ya, karena sudah ada apa nak kalau menonton? Ada apa? TV. Ada YouTube. Kita menonton lagu atau menonton video dari YouTube. Ini sudah jarang kita lihat. Kemudian ini yang paling sering. Ada ini, ada di sebelah sana. Ada lagi roda. Dan ada lagi piring. Ada gelas. Gendang ya. Kemudian permukaan mangkuk dan pizza. Nah, kenapa ya kita harus belajar tentang lingkaran? Ada nggak manfaatnya kita belajar tentang lingkaran? Ada. Mau kasih tahu ya Naya. Kenapa kita harus belajar lingkaran? Contoh, ban sepeda kamu rusak. Ada yang punya sepeda di sini? Pernah rusak ban sepedanya? Silakan berikan tangannya. Pernah rusak ban sepedanya nak? Pernah. Kalau sudah rusak lagi, tidak bisa sama sekali dipakai. Berarti harus diapain? Diganti. Kalau diganti harus dibeli. Nah, kamu ke toko, kamu tahu ukurannya itu sama seperti sepeda kamu sebelumnya, ban sepeda kamu sebelumnya. Gimana caranya? Gak mungkin kan? Kamu bawa banyak. Bisa juga ya? Bisa nggak? Bisa. Tapi repot. Biar praktis caranya yaitu mengukur. Iya benar. Kita ukur. Ukurannya dari ujung ke ujung. Ini bisa lihat bannya nak. Dari ujung ke ujung sini kita ukur. Berapa panjangnya? Itu namanya adalah diameter. Ulangi sekali lagi. Kita ukur dari sini sampai ke ujung. Itu namanya diameter. Itulah gunanya kita belajar tentang lingkaran. Ada manfaat lainnya kita belajar tentang lingkaran? Banyak. Ibu kasih satu contoh lagi. Contohnya, kenapa nak? Ya, ibunya mau beli teflon. Dia mau ukurannya persis seperti teflon sebelumnya. Kalau mau ke toko bisa nggak dibawa teflonnya? Nanti dikira mencuri ya kan? Jadi gimana caranya? Tinggal dilihat teflon sebelumnya itu ukuran diameternya sudah ada. Misalnya 14 cm, 20 cm. Nah, itu artinya kalau tertulis di teflonnya itu namanya diameternya, panjang diameter. Oke, itulah gunanya kita belajar tentang lingkaran. Jadi setiap belajar itu ada manfaatnya, nak. Harus ada manfaatnya. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu yang pertama, silakan baca Lutfi. Setelah mengamati video tentang unsur-unsur lingkaran, titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, dan tembereng dari lingkaran dengan benar. Ya. Setelah berdiskusi tentang unsur-unsur lingkaran, siswa mampu menentukan hubungan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, dan tembereng dari lingkaran dengan sistematis. Yang ketiga, Najwa, silakan. Jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, dan tembereng dari lingkaran dengan benar. Oke, bagus. Yang keempat, lain. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan unsur-unsur lingkaran yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, dan tembereng dari lingkaran. Oke.
di tengah pada lingkaran. Nah, biasanya diberi nama dengan sebuah huruf, misalnya huruf O, maka titik pusatnya adalah titik O. 2. Jari-jari lingkaran. Jari-jari atau radius sebuah lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada keliling lingkaran. Nah, perhatikan, biasanya Kita lihat videonya. Apa saja 8 unsur lingkaran tersebut? Yang pertama, Titik pusat. titik pusat. Yang kedua, apotema, juri, tempere, Apotema. jari-jari. Apotema. Apa yang belum? Apa? Diameter. Udah tadi juri ya? Tali busur dan busur. Oke, sekarang kita akan membagi kelompok. Kamu akan diskusi tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi bagi dulu kelompoknya, ya. Di sini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan disusun kursinya nak, mejanya. Bagikan ya. Pada lembar LKPD sudah ada petunjuk pengerjaannya ya. Yang bagian B, petunjuknya yang pertama setelah kamu simak video tadi, kamu akan menemukan unsur-unsur lingkaran, kemudian menemukan arti dari unsur-unsurnya serta menempelkan gambar unsur-unsur lingkaran. Oke? Sudah bisa dimulai? Sekarang coba kita sepakati berapa waktu untuk menyelesaikan LKPD-nya, nak? 20. Nah, Ibu kasih waktunya 20 menit. Silakan diskusikan. Oke? Sembari kamu berdiskusi, biar menambah referensi kamu dalam menjawab LKPD, Ibu bagikan bahan ajarnya.
Aku baca nomor 1 sama nomor 8. Si Ciko baca nomor 2 sama nomor 7. Si Adita baca nomor 3 sama nomor 6. Si Ana baca nomor Jari adalah garis yang Oke, nah sembari kamu berdiskusi, Ibu akan menilai proses kamu dalam berdiskusi, sikapnya, dan hasilnya. Oke? Ketahuan ini ya nak, siapa yang aktif berarti nilainya bagus. Yang tidak aktif berarti nilainya bagus. itu tulisannya di sini. Titik. Nah, sudah siap anak-anak? Sudah siap kelompok 1? sudah Bu. Kelompok 2 sudah siap? Sudah Bu. Kelompok 3 sudah siap? Sudah Bu. Kalau semuanya sudah siap, maka kita akan melakukan presentasi. Ya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan hasil diskusi kami. Dan yaitu saya Michiko di sini, Saya mau menceritakan saya Rita Laila, saya Nindya Sakina. saya skipper nih. Dan yang pertama adalah 1. Unsur lingkarannya adalah titik pusat. Pada pengertiannya, titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Yang kedua, diameter. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkarannya. Jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke titik lengkung ataupun keliling lingkaran. 4. Tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lengkungan atau keliling dan tidak melalui titik pusat lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di dalam lingkungan. Lemberel adalah luas daerah dalam lingkungan yang dibatasi oleh dua tali busur. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang diatur oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur. Sedangkan apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Oke, nah anak-anak, itu tadi presentasi mereka. Mereka bertanya apakah ada di antara yang lainnya ini, kelompok yang lain yang ingin bertanya atau mungkin memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi mereka. Iya, Akila silakan. Bagus. Jawabannya gimana, Nak? Benar. Ada lagi jawaban yang lain? Pas perkenalan kenapa si Rizky selain bergoyang-goyang? Nah, ini Bu ya. Ini hasilnya. Setelah kita lakukan presentasi dalam mengikuti arena, kita Oke. Ada lagi yang lain, Nak? Tidak ada. Oke, kalau gitu beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Silakan menarik diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jari, garis yang menghubungkan titik pusat ke titik lengkung atau keliling lingkaran. Diameter, garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Busur, garis lengkung yang Biar nampak wajahnya, iya. pada lengkung atau lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang dan lengkungan tersebut. Tali busur, garis yang lurus menghubungkan dua titik pada lengkungan atau keliling lingkaran dan tidak melalui titik pusat lingkaran. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang busur-busur lingkaran. Nama saya Anissa Insyawa, Sophia. Unsur lingkaran 1. Titik pusat. Titik yang terletak di tengah lingkaran. 2. Jari-jari. Garis yang menghubungkan titik pusat ke titik lengkung atau keliling lingkaran. Ayo suaranya lebih kuat lagi nak, biar kedengaran suara yang lain. Garis lurus yang menghubungkan Kamu bawa nak kertasnya biar nampak. tali busur. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan atau keliling lingkaran dan tidak melalui titik pusat lingkaran. 6. Juri, luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh kedua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur. 7. Umpena, luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Umpena juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu umpena besar dan umpena kecil. Umpena adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan lingkaran dan garis tersebut lurus dengan tali busur. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Ya, Juping, silakan. Jawaban mereka benar Bu, tapi mereka agak ada gagap-gagap Bu. Gagap-gagap, gimana gagap-gagap? Si Sophia bacanya kurang hafal. Iya, Iya, iya. kawak Bu. Ya, untuk berikutnya nanti harus lebih semangat lagi. Nggak boleh gagap-gagap kemudian ya. Oke. Silakan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Hasil diskusi yang sudah kami berjalan tadi. Jadi ada berapa tadi unsur-unsur lingkaran? 4. Yang pertama apa nak? Titik pusat, diameter, jari-jari, tali busur, busur, juri, dan algoritma. Oke, jadi nah, silakan dikumpulkan LKPD-nya nak. Satu orang mengumpulkan LKPD-nya depan. Oke, dari pembelajaran kita yang tadi, ada yang mau bertanya atau masih kurang paham? Ada nak, silakan angkat tangan. Tidak ada? Apa saja yang sudah kita pelajari